Oke, di sini saya akan presentasi tentang kriptografi. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang menggunakan teknik-teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubah menjadi bentuk transkripsi melalui algoritma matematis dan kunci enkripsi menjaga kerahasiaan dan keaslian data dalam komunikasi. Teknik-teknik kriptografi seperti kriptografi simetris dan asimetris berperan penting dalam melindungi data pribadi dan transaksi keuangan dan komunikasi online. Mengapa keamanan jaringan informasi diperlukan? Teknologi komunikasi modern, internet, membawa beragam dari dunia nyata ke dunia virtual. Satu, dalam bentuk transaksi elektronis, banking atau komunikasi digital, email, messenger. Dua, membawa baik aspek positif maupun negatif, contoh pencurian, pemalsuan, pengelapan dan lain-lain. Informasi memiliki nilai objek kepemilikan yang harus dijaga. Kartu kredit, laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen rancangan produk baru, dokumen rahasia kantor atau organisasi atau perubahan. Proses utama pada kriptografi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Contohnya seperti di bawah ini. Istilah dalam kriptografi. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Plain text adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Cip text adalah pesan terenkrip tersandit atau adalah pesan terenkrip yang menggunakan asli enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan plain text menjadi cip text. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah cip text menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Deskripsi yang mendasari kriptografi, yakni contohnya seperti di bawah ini, dan
Selanjutnya, algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Algoritma simetris, algoritma asimetris, besar data yang dioleh, algoritma Black-Scholes, algoritma time-shifter. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma disebut juga sebagai single key algoritma, seperti contoh di gambar ini. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Kelebihan algoritma simetris: kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris, karena kecepatan yang cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahan algoritma simetris: untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam menjaga manajemen terkunci tersebut. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi pada algoritma ini, menggunakan dua kunci, yakni kunci publik dan kunci privat. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walaupun kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Kelebihan algoritma asimetris: masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan algoritma asimetris: kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Untuk tingkat keamanan sama kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Berdasarkan besar data yang dioleh Black-Scholes, algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data yang dengan panjang data tertentu. Jadi dalam sekali proses enkripsi atau deskripsi atau yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Klipshifter, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk
kemudian mengalami proses enkripsi dan deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.